It's my baby. It's my Baik, saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu desain sistem penyampaian jasa. Proses perencanaan sistem penyampaian jasa merupakan proses kreatif yang diawali dengan menentukan tujuan dari jasa tersebut. Di dalam desain penentuan jasa ada beberapa unsur-unsur desain jasa. Dan keputusan desain jasa juga perlu mempertimbangkan sejumlah faktor utama, diantaranya yang pertama adalah kontak pelanggan, dan yang kedua bauran jasa, yang ketiga desain fasilitas dan aksesori jasa, yang keempat teknologi, yang keenam adalah karyawan, yang ketujuh struktur organisasi, dan yang kedelapan informasi, dan yang kesembilan adalah manajemen permintaan dan juga manajemen penawaran, yang ke-10 prosedur, dan yang terakhir adalah pengendalian. Selanjutnya adalah tipe operasi jasa. Secara garis besar terdapat tipe operasi yang sangat sering dijumpai dalam sistem penyampaian jasa, yaitu salah satunya yang pertama adalah proyek, yang kedua adalah batch, yang ketiga adalah lini, dan yang terakhir adalah proses dari berkesinambungan. Selanjutnya adalah dari poin B, yaitu ancangan desain sistem jasa. Ancangan sistem jasa itu ada 5 karakteristik dalam sebuah sistem jasa. Yang pertama adalah jasa personal, yang kedua adalah ancangan lini produksi. Dalam ancangan lini produksi itu ada beberapa karakteristik yang menunjang keberhasilan ancangan ini, yaitu diantaranya yang pertama adalah adanya keterbatasan karyawan dalam hal kebebasan bertindak. Yang kedua adalah adanya pembagian kerja yang sudah jelas. Dan yang ketiga, menggantikan sumber daya manusia dengan teknologi tertentu. Dan yang terakhir adalah standarisasi jasa. Selanjutnya, yang ketiga, yang karakteristik tadi adalah memisahkan operasi kontak tinggi dan operasi tanpa kontak langsung dengan pelanggan. Poin ketiga ialah tentang service blueprinting. Merupakan sebuah gambar atau peta yang secara akurat melukiskan suatu proses atau aktivitas pelayanan yang berlangsung di perusahaan. Di dalam service blueprinting itu terdapat 3 elemen, yaitu yang pertama proses. Proses ini ialah proses dari penyampaian pelayanan. Yang kedua point of contact, pihak eksternal atau internal yang terkait. Yang ketiga ialah evidence, hal-hal yang terlihat atau terasa selama proses. Komponen dalam service blueprinting, yaitu yang pertama physical evidence, yang kedua customer action, yang ketiga on-stage contact employee action, yang keempat backstage contact, yang kelima support process. Selanjutnya tentang pemilihan tempat atau lokasi, yaitu yang masuk poin keempat. Pemilihan tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan cermat, yaitu faktornya yang pertama akses, yang kedua visibilitas, yang ketiga lalu lintas. Yang kedua tentang desain jasa. Desain jasa ini ialah sistem pengoperasian dan penyampaian jasa dibutuhkan agar operasi jasa dapat berlangsung dengan semestinya. Sistem ini harus dirancang sedemikian rupa agar nantinya menghasilkan bentuk jasa yang efektif bagi pelanggan. Di dalam desain jasa itu terdapat yaitu yang pertama pasar sasaran, yang kedua pendekatan segmentasi pasar. Desain sistem penyampaian jasa atau service delivery, yaitu proses desain atau perencanaan sistem penyampaian jasa, merupakan suatu proses kreatif yang diawali dengan menyusun tujuan jasa. Unsur-unsur desain jasa yaitu yang pertama kontak pelanggan, yang kedua bound jasa, ketiga lokasi konsumsi jasa, keempat desain fasilitas dan aksesoris jasa, kelima teknologi,
6 karyawan, dan yang terakhir tentang struktur organisasi, informasi, manajemen permintaan dan penawaran, prosedur, dan pengendalian. Yang terakhir ialah tentang tata letak. Tata letak mencakup desain dari bagian-bagian pusat kerja dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Perencanaan tata letak merupakan satu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif sehingga dapat tercapainya suatu proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis. Tata letak ini bertujuan untuk yang pertama memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik, yang kedua meminimumkan kebutuhan tenaga kerja, ketiga mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar, yang keempat meminimumkan hambatan pada kesehatan, yang kelima meminimumkan usaha membawa bahan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen permintaan dan penawaran jasa. Salah satu tantangan besar dalam pemasaran jasa adalah menyelaraskan kapasitas penawaran dan permintaan terhadap jasa perusahaan. Sejumlah faktor kontribusi pada hal ini diantaranya karakteristik jasa yang tidak tahan lama atau perishable, variabilitas dalam kapasitas jasa, dan partisipasi pelanggan dalam sistem penyampaian jasa. Sebagian besar operasi jasa memiliki batas maksimum kapasitas produktif. Apabila permintaan melampaui penawaran, maka ada kemungkinan perusahaan terpaksa akan kehilangan sebagian pelanggannya, atau mungkin juga pelanggan terpaksa menunggu lama. Dalam kondisi ini kontras dengan keadaan jika penawaran memenuhi permintaan, di mana akan ada kapasitas produktif yang mengalir dan hilang begitu saja. Yang selanjutnya, strategi mengelola permintaan. Mendefiniasi faktor-faktor determinan permintaan merupakan langkah krusial dalam rangka mengendalikan variasi permintaan. Selanjutnya, strategi mengelola penawaran. Strategi yang dapat diterapkan perusahaan jasa untuk menyesuaikan kapasitas dengan tingkat permintaan yang berfluktuasi adalah: 1. Menggunakan karyawan paruh waktu. Karyawan paruh waktu banyak dipekerjakan selama periode sibuk. Strategi ini banyak diterapkan pada jasa yang berstandarisasi dan untuk tugas yang tidak terlalu banyak membutuhkan keterampilan khusus. Materi yang terakhir adalah peranan karyawan dan pelanggan dalam sistem penyampaian jasa. Dalam berbagai jenis jasa, partisipasi pelanggan dalam proses jasa sangat diperlukan. Partisipasi pelanggan mengacu pada tingkat usaha dan keterlibatan pelanggan baik mental maupun fisik yang dibutuhkan dalam rangka memproduksi dan menyampaikan suatu jasa. Dalam hal ini, penyedia jasa tergantung pada informasi pelanggan menyangkut kriteria atau keperluan spesifik akan jasa yang disampaikan atau digunakan, dan seterusnya. Selain itu, beberapa proses jasa menuntut partisipasi pelanggan selama semua atau sebagian operasi jasa. Pelanggan bisa memainkan peran aktif dalam operasi jasa. Partisipasi bisa juga pada bentuk keterlibatan yang lebih pasif, misalnya dalam bentuk kebutuhan akan kehadiran fisik, kebutuhan memulai dan mengakhiri proses jasa, dan kebutuhan akan kehadiran pelanggan secara mental. Menurut M. Cole Kennedy, tingkat partisipasi pelanggan dalam produksi penyampaian jasa bisa dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, sekedar menyediakan informasi kepada penyedia jasa. Yang kedua, produksi bersama joint production dengan bantuan dari pekerja jasa. Dan yang ketiga, pelanggan merupakan produsen tunggal swalayan yang mengerjakan semua aspek service e-counter spesifik. Kepuasan karyawan didapatkan dari desain pekerjaan dan tempat kerja yang memfasilitasi kualitas jasa internal. Karyawan yang puas berpeluang untuk loyal pada perusahaan dan meningkatkan produktivitas individualnya. Implikasinya, kepuasan karyawan akan berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas keseluruhan perusahaan dan penurunan biaya rekrutmen dan pelatihan. Selain itu, peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan ketulusan dalam hal membantu pelanggan akan menghasilkan nilai jasa eksternal atau external service value.
Sikap dan keyakinan karyawan tentang organisasi kerap kali tercermin dalam perilaku mereka karena pelanggan terlibat dalam proses produksi sebagian jasa. Perilaku karyawan akan tampak jelas bagi para pelanggan dan pada gilirannya akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan berhubungan langsung dengan loyalitas pelanggan yang tercermin pada pembelian ulang dan komunikasi getok tular. Itu positif kepada pelanggan lain. Dampak selanjutnya dari retensi pelanggan adalah peningkatan pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Sekian dan terima kasih.